damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Gimana untuk supaya menghadapi anak yang keras misalnya, ya, anak yang keras diajak sholat nggak mau. Begini, ketika anak tadi itu sudah mengenal dengan teman-teman yang tidak baik, terpengaruh dengan teman-teman tidak baik, tangisan orang tua itu seperti nyanyian bagi dia. Dia nggak akan bertuli dengan ayah dan ibunya. Dia akan lebih loyal kepada temannya. Karena itu betul-betul diperketat anak ini dari teman-teman yang tidak benar. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Orang itu akan mengikuti aliran pemahaman agama bahkan daripada temannya. Karena itu harus meneliti siapa yang akan ia temani. Ibu bapak ahli sunnah, anak kumpulnya bukan ahli sunnah, ntar lagi kepengaruh, nggak akan ngikuti ibu bapak. Na'udzubillah, apalagi lain agama nantinya, terpengaruh nantinya, nggak ngikuti agama ibu dan bapak. Karena itu perketat ini untuk supaya anak kamu tadi itu menjadi anak yang soleh. Bilang wa iyyaka wa suhbatad dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadi. Hati-hati teman yang tidak benar. Aku melihat hampir rata kerusakan ini karena teman tidak benar. Hampir rata. Wah, anak saya sudah mungkin lah anak saya. Jangan bilang nggak mungkin. Saya mau tanya, ada orang sehat kumpul dengan orang sakit. Kira-kira yang sakit ketularan sehat atau yang sehat ketularan sakit? Yang sehat ketularan sakit. Jangan. Bahaya sekali. Lebih baik sendiri daripada berteman dengan yang tidak benar. Al-jalisus salih khairun minal wahdah wal wahdah khairun min jalisis su. Kalau punya teman yang bagus itu lebih baik daripada menyendiri. Tapi menyendiri itu masih lebih baik daripada berteman dengan yang tidak bagus. Karena itu yang betul-betul Anda selektif dan Anda jaga teman-teman anak Anda, insya Allah masih akan menghormati Anda. Tapi kalau sudah kebablas ya repot. Ajak, karena itu orang dulu itu selalu menuntun ya anaknya ke majelis yang baik itu. Diajaklah sama orang tuanya, menuntun. Masya Allah, masih ingat. Kemudian kalau ada liburan sekolah itu diajak ziarah orang-orang soleh, dikenalkan. Ini Habib Fulan, ini Kiai Fulan, dimintakan doa supaya anaknya jadi anak yang soleh. Kalau sekarang kalau udah liburan sekolah ke taman safari, ke kebun binatang, dikenalkan ini gajah, ini badak, ini buaya. Ya anaknya akhirnya akhlaknya seperti itu semuanya. Harapan kita anaknya kita meniru orang-orang yang soleh untuk menjadi anak yang soleh. Begitu seharusnya. Nah, jadi betul-betul terapkan dengan tidak berteman kecuali orang yang manfaat. Gimana caranya untuk memilih teman yang manfaat dan tidak? Mudah kok. Ada di pondok, ada di kampung, ada di rumah, ada di macam-macam, bahkan diri kita sendiri. Kalau kita kenal dengan si fulan, si A, kita lihat sebelumnya kenal dan setelahnya kenal. Masya Allah, setelah saya kenal sama si fulan, saya tambah rajin sholatnya, saya tambah rajin baca Qur'annya, saya lebih senang menghadiri majlis-majlis yang khair. Ini teman yang baik, lazimi. Dulunya Masya Allah dia orang baik, tapi setelah kenal sama si fulan, nggak pernah hadir majelis, nggak pernah baca buku agama, nggak pernah malas dia berzikir. Ini teman yang harus dihindari. Mudah untuk menseleksi.
Sebelum kamu kenal dengan dia bagaimana, dan setelah kamu kenal dia bagaimana. Kalau setelah kenal itu ada peningkatan takwanya kamu, kebaikan kamu, maka dia teman yang baik yang bisa kita lazimi, kita teruskan. Tapi kalau setelah kenal tadi itu merosot, semakin turun, atau bahkan meninggalkan, maka itu adalah teman yang harus kita hindari. Mudah kita untuk memilih, itu mudah sebenarnya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.